Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Ubaidi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Itzui Fasli. Algoritma C45 merupakan kelompok algoritma pohon keputusan atau decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training sampel sendiri berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples yaitu field data yang nantinya akan kita gunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data. Algoritma C45 adalah salah satu metode untuk membuat decision tree berdasarkan training data yang telah disediakan. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3. Nah, beberapa pengembangan yang dilakukannya yaitu bisa mengatasi missing value, bisa mengatasi continue data, dan training. Secara garis besar, langkah-langkah yang digunakan oleh algoritma C45 dalam membentuk pohon keputusan sebagai berikut. Yang pertama, membuat simpul akar pohon yang dibuat. Yang kedua, jika semua sampel positif, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul akar, beri tanda plus atau positif. Jika semua sampel negatif, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul akar, beri tanda min atau negatif. Dan yang keempat, jika atribut kosong, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul akar dengan label sesuai nilai yang terbanyak yang ada pada label training. Yang kelima, untuk yang lain mulai dari A, atribut yang mengklasifikasikan sampel dengan hasil terbaik berdasarkan gen rasio. B, atribut keputusan untuk simpul akar A. Yang C, untuk setiap nilai V yang mungkin untuk A. Tambahkan cabang di bawah akar yang berhubungan dengan A sama dengan V. Lalu tentukan sampel SV sebagai subset dari sampel yang mempunyai nilai V untuk atribut A. Jika sampel SV kosong, di bawah cabang tambahkan simpul daun dengan label nilai yang terbanyak yang ada pada label training. Yang lain tambah cabang baru di bawah cabang yang sekarang C45. Yang D, berhenti. Output decision tree. Mengubah tree yang dihasilkan dalam beberapa rule. Jumlah rule sama dengan jumlah paths yang mungkin dapat dibangun dari root sampai left node. Tree pruning dilakukan untuk menyederhanakan tree sehingga akurasi dapat bertambah. Pruning ada dua pendekatan, yaitu ada pre-pruning dan post-pruning. Untuk pre-pruning sendiri, yaitu menghentikan pembangunan suatu subtree lebih awal dengan memutuskan untuk tidak lebih jauh mempartisi data training. Saat seketika berhenti, maka node berubah menjadi leaf. Node akhir ini menjadi kelas yang paling sering muncul di antara subset sampel. Nah, yang kedua, post-training. Post-training sendiri menyederhanakan tree dengan cara membuang beberapa cabang subtree setelah tree selesai dibangun. Node yang jarang dipotong akan menjadi leaf atau node akhir dengan kelas yang paling sering muncul. Secara umum, algoritma C45 adalah untuk membangun pohon keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar. Kedua, buat cabang untuk masing-masing nilai. Yang tiga, bagi-bagi kasus dalam cabang. Dan yang keempat, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Lalu selanjutnya, entropi dan information gain. Sebuah objek yang diklasifikasikan dalam pohon harus dites nilai entropinya. Entropi adalah ukuran dari teori informasi yang dapat mengetahui karakteristik dari impurit dan homogeneity dari kumpulan data. Dari nilai entropi sendiri, kemudian dihitung nilai information gain masing-masing atribut. Entropi S merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas.
Semakin kecil nilai entropi, maka akan semakin besar entropi digunakan dalam mengekstrak suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian sistem informasi atau disebut dengan processing system. Pemilihan atribut sebagai simpul, baik akar maupun simpul internal, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Rumus menghitung nilai entropi menggunakan persamaan satu, yaitu entropi S himpunan kasus sama dengan sigma N jumlah partisi S, I sama dengan 1 min P log 2 atau proporsi terhadap S. Information gain adalah salah satu atribut selection measure yang digunakan untuk memilih tes atribut tiap node pada tree. Atribut dengan information gain tertinggi dipilih sebagai tes atribut dari suatu node. Gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan gain. SA menghitung nilai informasi gain menggunakan persamaan 2. Nah, gain SA atau himpunan kasus atribut sama dengan entropi S. Jumlah kasus dalam S dikurangi sigma N jumlah partisi atribut A, ini sama dengan 1. SI per S yaitu jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus dalam S, entropi S.